Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Bapak Haji Alimuddin, yang saya hormati Ketua RW, RT, Ketua Poktan, Gapoktan, dan hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat karunia-Nya pada hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan agenda kita pada hari ini, yaitu kunjungan dari anggota DPRD Provinsi Bapak Haji Alimuddin, sekaligus penyerahan secara simbolis alat semprot kepada Ketua Kelompok Tani. Langsung saja, sambutan pertama oleh Bapak Kepala Desa. Kepada Bapak Sukardianto dipersilahkan. Terima kasih. Kalau Pak Kades ini sudah kau kasih jatah Pak RW, jatah Pak RT, sudah sambil semua lah kalau begitu. Pak Haji bilang tadi kalau laki-laki harus berdiri, berarti saya laki-laki harus berdiri lagi. Kalau enggak berdiri bukan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya orang tapi salamnya enggak tuh kalau orang beri salam tuh wajib menjawab yang besar. Diulangi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini semangat walaupun belum makan kan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Utara, Komisi 1 ya, Pak Haji Alimuddin dari Partai Demokrat beserta Ibu dan rombongan, selamat datang. Terima kasih bisa melihat Tanjung Buka. Beginilah keadaannya Pak Haji, Ibu, Desa Tanjung Buka. Penduduknya banyak, tapi jarak ke rumahnya ini berjauh-jauhan. Jadi beginilah deh. Satu SP 300 kakak kali 6 SP kami di sini. Agak lumayan lah ya. Ya, pertama-tama kita tidak lupakan ucapan kepada Nabi Muhammad SAW, kita diberi berkah ini hari ya. Semoga kita diberi panjang umur kesehatan. Duduk, nama-namanya ini datang. Wah, kenapa ini yang punya sarang burung, yang punya tambak nih, yang punya emas besar-besar nih, kok dapat bantuan. Waduh, senang tidak senang, suka tidak suka saya hapus. Mengamulah mereka datang ke kantor. Kenapa Pak Kades hapus? Bukan uang Pak Kades juga itu, bilang itu uang negara. Bu, betul itu uang negara. Tapi masa mau ibu lihat status desa ini selalu tertinggal terus? Saya bilang, desa kita ini harus naik status dikit lah, dari tertinggal, dari berkembang. Saya hapus tuh Pak Haji. Lebih 2000 mendapat bantuan itu. Sekarang tinggal 600-an mungkin lah, makanya saya kurangi. Yang kedua, saya stunting tertinggi. Apa itu stunting? Belum tahu saya ini kan. Gizi buruk bilangnya. Saya marah zamannya itu Pak Mahmudin. Mana bisa Tanjung Buka gizi buruk Pak? Saya bilang, sayurnya ada, ikannya ada, berasnya ada. Dari mana? Oh ini katanya dari hasil survei, catatan dari sistem. Oh itu sistem yang salah itu Pak. Akhirnya saya ketemu Dr. Budi. Pak Budi, genetik itu kalau bapaknya kecil, mamanya kecil, anaknya kecil, itu stunting. Oh tidak. Nah terus ini kalau sistem, kalau bapaknya kecil, anaknya kecil, sudah jelas stunting karena menggunakan standar WHO. Jadi pada waktu itu gini aja saya bilang, dari dinas kesehatan saya minta tolong alat yang standarisasi yang kau berikan. Masa dacing kau kasih kami? Jadi apa namanya? Pada waktu itu belum ada yang digital, timbangan itu masih pakai dacing. Jadi kader-kader ini yang belum dapat apa
berat sedikit atau lebih sedikit juga berpengaruh. Nah, meteran pakai meteranan itu, meteran kayu. Wah, tuh saya bilang ini yang celaka ini saya bilang. Akhirnya diperbaiki, kemarin saya dibantu sama Ibu Rahmawati untuk seluruh puskesdes yang ada. Di sini ada 6 puskesdes dan 2 pustu, berarti 8. Ada 9 SD dan 3 SMP di sini Pak Haji. Kalau masjid kami tidak banyak Pak Haji, masjid di desa Tanjung Buka ini tidak banyak, 34 masjid dan musola saja Pak Haji, tidak banyak. Ya, kalau yang di SP10 ini baru saya yang bina, tidak boleh bangun masjid, satu saja masjid, penuhkan masjid. Muhammadiyah kah, Walatiyah kah, Nahdlatul Ulama kah, ditinggal desa Tanjung Bunga gigit jari, yang penting bisa membayar gaji RT, RW dan lain-lain, itu aja. Kalau untuk pembangunan enggak apa-apa, tapi saya enggak lemah, saya semangat Pak Haji. Saya punya mulut, saya punya channel, saya punya link, minta bagaimana. Kamu yang duduk di atas tolonglah. Karena kami tidak bisa minta anggaran sudah diplot. Lain kalau Pak Haji nanti, bantu Pak Kades itu anggarannya begini, beliau bisa nanti bantu. Itulah harapan kita, ya kan? Nah, itulah harapan kita. Kalau Pak Kades dikasih 100.000 itu yang kita kelola, tidak bisa minta anggaran diketuk. Itu sudah tidak bisa kita berbuat apa-apa, ya kan? Seandainya Pak Kades itu tadi meronta bilang Pak Kades bisa dipecat, lama sudah saya dipecat sama Pak Bupati, tapi tidak ada haknya Pak Bupati memecat saya, ya kan? Biar Pak Bupati memecat saya, tapi kalau masyarakat masih sayang sama saya, kalah Pak Bupati itu, ya karena hak memecat itu biasa dipecat Pak Bupati. Tapi kalau masyarakat lagi tetap kita menjabat apa? Ya? Saya bukan narapidana, saya bukan pembunuhan, hanya membangkang, melawan aturan-aturan yang tidak benar. Mungkin begini Pak Haji, saya itu orang yang paling menantang di pemerintahan. Karena mungkin basic saya, mohon Bu Haji, basic saya di jurnalis. Saya 1996 sampai 2029 itu saya jurnalis. Jadi aturan-aturan itu bukan pintar, tapi tahu Pak Haji. Lain katakan pintar, lain katakan tahu. Kalau pintar di luar kepala, tidak bertanya lagi. Gitu ya. Jadi sehubungan dengan ini kita patut bersyukur alhamdulillah dari tahun 69 sampai 2021 kemarin tidak ada perubahan, tapi di 2021 sampai sekarang alhamdulillah. Beliau ini kemarin ikut caleg anggota DPR provinsi. Saya sebenarnya malu sama Pak Haji ini, kenapa suara Pak Haji ini tidak ada di Tanjung Buka nih. Tapi beliau mau datang membangun di sini. Seharusnya beliau ini membangun di Sekata karena suaranya banyak di Sekata. Tapi karena dia bilang kasihan Pak Kades, kita mari bina, kita bangun bilangnya. Bagaimana Tanjung Buka itu bilangnya kita buat maju. Syukur-syukur dia bisa perjuangkan pemekaran. Jadi saya malu kepada Pak Haji nih. Suara Pak Haji di sini, Bu Haji, sedikit saja kemarin. Iya. Tidak tahu kalau di Tias kemarin channel berapa? Menang dia. Berarti dia harus ke Tias kemarin itu, tidak ke sini ya. Ya menang si Jenal itu di Tias ya. Jadi beliau ini datang, nanti kita dialog apa yang kita butuhkan, apa kita usulkan. Sudah saya pernah menyampaikan, bikin proposal 10 kemanapun ya, ke kabupaten, ke provinsi. Kalau kita mengajukan proposal itu 10, masa tidak ada 1-2 yang nyangkut? Terlalu sial lah sudah kita itu. Proposal itu ibarat mewakili mulut kita meminta kepada pemerintah. Itulah dia. Jadi jangan malu-malu. Kalau saya tidak malu-malu mengemis. Kalau ada kesempatan saya ada Pak Bupati, kita selip. Biar orang bilang aku bisi-bisi Pak, saya mau mengajukan proposal. Oh ya, tidak apa-apa. Apa lagi kesempatan? Kalau kita mau antri susah ketemu, mau ini susah ketemu. Begitu ada langsung cak, begitu juga kamu. Begitu ada kesempatan, sempat sampaikan. Pak, teleponnya berapa Pak? HP-nya berapa Pak? Itu dia. Kesempatan dalam kesempitan namanya. Ya, ini ilmu. Ya, ilmu itu. Jadi kalau kamu ketemu Bupati, Pak Kades atur saya ketemu Bupati. Wih, susah. Tapi begitu dia ada, kau nyelip, mau saya ikut protokol. Selip bagaimana bisa sampai. Kalau kau dihalang sini, hilang kau dari sana lagi supaya bisa ketemu dia. Intinya begitu. Nanti kau bisik, Pak saya dari ini. Kalau sudah ketemu, tidak mungkin dia bilang, jangan kau bicara dengan saya. Tidak mungkin itu. Ya kan? Itu ilmu. Ya. Jadi pada prinsipnya Pak, di sini juga ada baru tambahan, ada 55
kakak sini. Mudah-mudahan mereka betah semua di sini. Muka-mukanya nih ada tuh nih pada anu semua nih, pada lesu semua. Kulihat yang 55 kakak nih. Tahu dia bilang antara tinggal sini dan tidak. Nah, itulah dia. Supaya kamu betah tinggal di sini, mau tinggal di sini. Kalau kesamu, kalau wewenangnya ke Pak Kades, sampaikan ke Pak Kades. Kalau wewenang kamu ke DPR, sampaikan ke beliau. Ya kan, nanti apa? Tidak mungkin kamu minta 10 tidak ada satu pun yang direalisasikan, insya Allah. Tapi tidak mungkin juga sekaligus direalisasikan. Butuh waktu, butuh proses. Tapi ingat, ketika kita membantu, jangan lupa kacangnya, kacang lupa kulitnya. Pada prinsipnya begitu ya. Intinya itu. Ya. Kita bisa menilai, kita bisa melihat siapa orang-orang betul yang kita bantu dan dia membantu kita. Ada orang ini itu kesempatan dan kesempitan. Contoh lah dulu. Datang, oh ini sekarang mana? Mana orang yang pernah kamu bantu? Saya tanya. Yang kita sendiri pecah kayak teh kambing. Teh kambing itu tahu di dalam perut bersatu, tapi begitu keluar kepencar. Inilah kita. Oh ada ke sini, ada ke sini. Hingga Pak, satu pun orang kita tidak ada yang naik. Syukur Pak Haji mau datang ke sini. Karena Pak Haji ini bukan menang di sini. Nah, kalau secara kolektif itu 6 ribuan ya Pak Haji ya, 6 ribuan. Tapi bisa dibisik-bisik nanti dia lebih jelaskan. Ini hanya ada 80. Kalaupun nanti ada yang tidak kebagian, usulkan berapa kekurangannya. Insya Allah bulan 8 Pak Haji akan realisasikan. Tapi dengan satu syarat, jangan kamu usulkan di bulan 8. Bulan 8 cair, bulan 8 juga kau usulkan. Tambah, usulkan sekarang jauh sebelumnya. Begitu juga nanti apa-apa yang kamu mau minta, bukan minta apa, artinya minta bantuan karena dia adalah bapak kita di atas. Ya, sekali lagi kalau dia ini kan bisa. Oh, bantu anggaran sekian karena dia adalah penentu. Kalau Pak Gubernur bilang saya tidak mau ini masukkan, kalau dia tidak mau ketuk anggaran, tidak bisa itu anggaran berjalan. Harus ada persetujuan anggota DPR. Kalau Pak Kades tidak ada persetujuan DPR, tidak ada. Tetap aja kesan berjalan begitu. Pak Kades adalah pimpinan yang paling kecil. Desa mengurus orang yang meninggal, orang yang sakit, orang yang cerai, orangnya semua. Saya ini Pak Haji, Pak, saya ada tadi lagi mau nikah itu, mana tadi Pak Bawe mana ya? Lindungi mereka karena ada aturan bahwa undang-undang sekarang untuk pernikahan yang namanya pernikahan siri tidak diperbolehkan. Jadi saya bilang tidak apa-apa, kau bantu saja, tapi jangan kau bertanda tangan di situ, karena kalau kau bertanda tangan pasti kau akan terlibat. Caranya bagaimana? Bikin pernyataan kamu bantu, tapi pernyataan atas nama orang berdua dengan saksi-saksi yang lain. Tapi kapan kau tanda tangan nih? Pak Kades yang izin, saya lagi yang dipanggil. Sudah sering kali begini. Ya. Kebetulan juga sini ada Pak Imamnya. Mana Pak Imamnya? Pak Imam ya. Aturan-aturan. Ada yang bisa kita bantu, ada yang tidak ya. Ya gitu. Jangan ada di bawah umur. Saya pernah bercerita gini Pak Haji. Dulu kan undang-undang pernikahan, cerita sedikit ini. Saya bertengkar di Kemenak, di Pengadilan Negeri Agama. Pernikahan agama dulu itu kan 16-7 tahun bisa. Sekarang 19. Jadi kami mau mengajukan pernikahan kepada KUA bahwa anak-anak ini sudah kita tidak bisa juga, sudah keluar malam, apa umurnya itu kurang 1 tahun, tidak bisa Pak, suruh bertahan. Saya bilang bagaimana kau suruh bertahan, kami tidak bisa awasi ini. Saya bilang Bu, jujur saya katakan, aturan undang-undang sekarang disuruh orang berzina dulu baru dikabulkan. Kenapa Pak Kades bisa begitu? Contohnya 16 tahun, begitu dia dikasih hamil minta sudang isbat, dikabulkan nikah. Nah sementara ada orang mau minta baik-baik, ini tidak kau kabulkan. Berarti kau suruh nikah, kau suruh dulu berbuat yang tidak baik, baru kamu kabulkan orang nikah. Ya aturannya ini tidak baik, saya bilang begini. Justru sebelum terjadi kehamilan itu, ketika ada yang mau mengajukan, kasih. Jangan umurnya belum cukup, ini belum cukup. Terus kenapa ini umurnya belum cukup? Dia hamil. Berarti kan sama aja, kesuruh orang hamil dulu baru bisa. Iya. Saya yang paling membangkang Pak di aturan-aturan ini ya. Sama. Tanyalah, ada ditilang, dia Pak motor saya ditilang.
Kau naik apa? Naik motor. Surat-suratnya ada. Berapa orang yang tilangkan? 1 orang Pak. Datangi lagi. Kenapa kau tilang dengan kotaku? Kau melanggar. Terus saya minta surat tilangnya. Saya minta surat perintahnya. Kau razia di tempat ini jam ini mana? Harus ada perwira. Oh enggak ada Pak. Kalau enggak ada saya ambil. Saya bilang. Kalau mau ribut mau lapor. Kasih. Makanya polisi itu Pak banyak yang ampun ketemu sama saya itu. Ya enggak sanggup dia Pak. Mungkin tanya dong, Pak Kades itu kebal hukum kan? Bukan kebal hukum, saya tahu aturan. Ya, saya tahu aturan. Ya. Jadi begitu secara singkat Pak Haji ya. Kalau di sini Pak Haji ada nelayan, ada petani. Ini juga dulu bikin repot juga saya. Zamannya pokir tuh Pak Haji. Zamannya pokir dulu itu pokir itu bikin sakit kepala saya dulu Pak Haji. Karena untuk kelompok tuh biar tidak ada SK kepala desa, anggota dewan datang 777 sudah bisa ada bantuan. Oh itu yang jadi masalah sama saya Pak Haji. Kenapa? Oh kenapa itu terus yang dapat, itu terus yang dapat. Padahal kami tidak pernah tahu. Begitu datang lagi bantuan pukat dari petani, Pak rubah dulu Pak KTP saya jadi nelayan. Kenapa? Mau dapat pukat. Itu. Begitu sudah jadi nelayan, dapat lagi pupuk, dapat lagi semprot begini Pak, rubah lagi KTP saya. Wah ini saja. Akhirnya saya koordinasi sama dinas capil. Pak, kalau begini terus, satu hari saya bilang yang diurus masyarakat ini hanya penggantian KTP saja saya bilang. Jadi bagaimana? Bikin saja saya bilang KTP-nya situ nelayan dan petani sudah aman. Jadi kalau dia mau dapat nelayan dapat bantuan ikan dapat, mau dapat petani dapat, jangan disuruh bolak-balik. Itu yang saya kemarin bolak-balik sampai anak-anak di kantor ada tuh 1 tahun itu Pak Haji 4 kali orang berganti KTP statusnya dari petani nelayan petani nelayan karena bantuan pokir ini sakit kepala. Aduh, jadi sekarang kita atur bagaimana satu pintu ya. Itulah yang saya bilang mari kita bantu Pak Haji, mudah-mudahan beliau juga bisa membantu desa kita, bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk kita kepentingan umum, untuk orang-orang banyak semua di sini ya. Nanti apa-apa karena beliau yang lebih tahu aturan di atas. Kalau aturan desa kotanya saya ngerti, tapi kalau aturan dana ada dana desa ya. Kalau desa itu saya bilang pemerintah yang paling terendah ya. Mungkin itu harapan saya. Kalau ada apa-apa koordinasi, jangan buang-buangkan waktu mumpung beliau ada di depan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang jangan langsung ke cinta. Kalau ada perempuan istrinya orang bagaimana kau mau cinta, marahlah ya kan. Jadi kesempatan nanti kalau kesahnya sampaikan ke beliau ya. Mungkin itu ya Pak Haji, mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jalan ini Pak Haji, mungkin Pak Haji bagus seminisasinya baru Pak Haji dari kementerian 2 kilo 200 meter. Yang ke dermaga tadi itu dari kementerian juga itu 200 meter. MCK itu juga dari kementerian. Alhamdulillah lah. Peran yang paling istimewa ini adalah SP10. Semoga beliau betah tinggal di sini dan membawa perubahan untuk desa Tanjung Duka pada umumnya khususnya SP10. Mudah-mudahan itu ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kita tanya jawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.